Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah gaib Tanah Jawa. Sejarah Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, Fahian, pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku sejarah gaib Tanah Jawa karangan C.W. Libiter, cetakan 1 Maret 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri terpisah. Nah, di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah ajaran gaib hitam dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam, yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh seorang raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini, ada seorang yang sungguh fanatik dalam aliran kepercayaan hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darah lah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Tanah Jawa. Salah satu caranya dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewi yang haus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar yang melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti terhambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib tersebut dapat diperintahkan oleh sang raja. Kemudian, pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaisvasvata Manu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai, yang pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib malah semakin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaisvasvata yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di Tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual
yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka lalu menanamkan benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai dari 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau sebagai tumbal bagi tanah Jawa. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan paling kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma, yaitu ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka namanya bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke tanah Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Roh Jahat yang bernama Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta Tarik Tahun Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, diantaranya kejawen, klinik, dan kebatinan. Lalu pada awal abad ke-13 datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menembal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat penyebaran agama Islam di Nusantara. Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipenghuni unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa.